TNI sekolahnya TNI, polisi sekolahnya polisi, ASN sekolahnya di perguruan tinggi. Beda-beda sekolahannya karena beda-beda tugasnya. Sebelum sahabat ASN melanjutkan menonton video ini, silakan sahabat ASN untuk subscribe channel ini. Karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa untuk 2 orang sahabat ASN jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Kita ini melihat negara sudah memiliki janji kepada rakyat. Negara ini sudah berjanji kepada masyarakatnya. Apa janji negara itu yang sudah dirumuskan dalam konstitusi? Ada 4 janji negara. Pertama, negara sudah berjanji untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sudah berjanji ini. Siapa yang mewujudkan janji ini? Melindungi segenap bangsa, ya, dari sisi pertahanan keamanan oleh TNI, Tramtibum, ya, oleh polisi, perlindungan dari kejahatan oleh polisi, tapi perlindungan agar masyarakat sehat oleh ASN lewat dinas kesehatan, masyarakat agar makanannya cukup lewat ASN melalui dinas pertanian dan seterusnya, agar masyarakat bisa memiliki hunian yang layak lewat dinas Kementerian Permukiman sampai ke dinas permukiman. Kemudian negara sudah berjanji mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini bagaimana agar masyarakat kita cerdas? Tugas ASN apa, tugas polisi apa, tugas TNI apa. Kemudian ketika negara berjanji memajukan kesejahteraan, mensejahterakan masyarakat. Dengan tolok ukur badannya sehat, pendidikannya tinggi, isi dompetnya banyak. Itulah Human Development, Human Development Index. Indeks indeks harapan hidup dari manusia, ya, atau indeks pembangunan manusia dengan 3 tolok ukur itu. Badannya sehat, pikirannya cerdas, dengan tolok ukur pendidikannya tinggi, dan dengan pendapatan yang tinggi. Dan yang keempat, negara sudah berjanji ikut bersama-sama menjaga ketertiban dunia. Nah, ini tugas TNI, polisi, kita sama. Nah, dalam rangka mewujudkan tujuan negara, mewujudkan janji negara, Presiden sebagai kepala cabang kekuasaan eksekutif memiliki 3 pilar yang sangat sentral. Nah, 3 pilar ini terbagi di Undang-Undang TNI, Undang-Undang Kepolisian, dan Undang-Undang ASN, Undang-Undang Pemda. Nah, masing-masing memiliki tugas sendiri-sendiri. TNI sekolahnya di Akademi Militer. Nanti dulu, slide-nya jangan ini dulu. Nanti dulu. Ya, TNI sekolahnya TNI, polisi sekolahnya polisi, ASN sekolahnya di perguruan tinggi. Beda-beda sekolahannya karena beda-beda tugasnya. TNI, polisi, ASN. ASN tugasnya utama adalah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Polisi tugas utamanya ketentraman, pertahanan, keamanan dan ketentraman, serta mencegah dan menangani kejahatan. TNI tugasnya pertahanan keamanan. 2 tugas yang berbeda. Nah, disinilah Presiden sebagai kepala cabang kekuasaan eksekutif memiliki 3 pilar utama dengan pembagian tugas yang sudah sangat jelas, sekolahnya jelas, pembagian tugasnya juga jelas. Kalau misalnya TNI kemudian akan pindah ke sipil, polisi akan pindah sipil, ASN pindah jabatan ke TNI, ke Polri, ini yang saat ini saya beberapa kali diajak oleh Bu Menteri PAN untuk menyusun Grand Design Tata Kelola ASN Indonesia. Nah, ternyata saat ini Grand Design itu belum jadi. Saya minta masukan dari rekan-rekan semuanya. Apakah dengan beda tugas nanti kalau terjadi mutasi dari polisi ke ASN, apakah itu dimungkinkan? Kalau baik normal sekarang dimungkinkan. Tapi pintu masuknya
di sipil itu sedang dibangun meritokrasi, manajemen talenta. Nah, dengan manajemen talenta, itu suksesor-suksesor dalam jabatan talent pool-nya sudah disiapkan. Apakah kemudian nanti dalam grand design tata kelola ASN ini dimungkinkan TNI masuk ke sipil 10 tahun paling lambat sebelum usia pensiun. Jadi sejak muda, kalau mau masuk ya sejak awal, sudah melakukan proses sivilisasi, penyesuaian. Jadi pelatihan dulu 1 tahun untuk memahami culture di dalam sipil itu. Karena masing-masing memiliki culture. Pindah itu mudah, menyesuaikan culture-nya yang perlu upaya keras. Ini yang sangat tidak mudah. Culture TNI, culture polisi, culture ASN sangat berbeda. Nah, bagaimana penyesuaian culture ini? Tradisinya, doktrinnya berbeda. Nah, ini yang nanti saya minta masukan dari para narasumber, Prof. Wiwi, Prof. Siti Yuhro, Pak Dr. Zainal Arifin, untuk bisa memberi masukan. Grand design ASN ini bagaimana? Termasuk Indonesia ini ke depan akan seperti apa membangun manajemen talenta. Karena saya mendapatkan banyak sekali masukan, terjadi demotivasi di kalangan para ASN dengan banyaknya masuk TNI dan polisi ke tubuh birokrasi ASN. Ini perlu saya sampaikan, corporate concern dengan menjaga dan melindungi sistem karir ASN. Karena ASN berkarir 15 tahun, 20 tahun, ya mari kita sama-sama. Kalau dari TNI dan Polri akan berkarir di ASN, masuk dulu 10 tahun, 15 tahun sebelum pensiun pindah. Gitu. Sehingga terjadi proses kader-kader terbaik dari TNI dan Polri pindah ke ASN, tapi dalam jangka waktu yang panjang, bukan 2 tahun sebelum pensiun, 3 tahun sebelum pensiun, gitu ya. Nah, ini perlu di dalam grand design ASN itu dimasukkan. Tentu kita harus berupaya terus, dan rekan-rekan saya itu terinspirasi dalam kejadian-kejadian alam. Saya melihat galaksi Bima Sakti dengan jutaan anggota tata surya itu nggak pernah bertabrakan. Saya itu mikir, kenapa? Matahari, bumi, bulan, ya Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Neptunus, Uranus, Pluto, dengan semua galaksi-galaksinya, dengan jutaan galaksi yang ada, ya, tidak pernah bertabrakan. Tuhan menciptakan tata surya dengan jutaan isinya, benda-benda luar angkasa yang besar-besar, tapi nggak pernah bertabrakan. Siang dan malam tidak pernah salip-salipan, tidak pernah siang dan malam datang berbarengan. Sehingga 24 jam itu siang semua, atau 24 jam itu malam semua. Nggak, pasti ada selisih waktu. Ada daerah paling banyak malam 23 jam, tapi selalu ada siangnya. Karena untuk menciptakan keseimbangan. Dan setelah saya pelajari, saya melihat ternyata semua setia dalam orbitnya masing-masing, setia dalam tugasnya masing-masing. Ketemulah saya di surat Yasin ayat 40. Mengapa tata surya tidak pernah bertabrakan? Karena di situ Allah berfirman, tidak mungkin matahari mengejar rembulan, dan malam pun tidak akan mendahului siang. Masing-masing beredar pada porosnya. La samsu yang bagilaha antut rikal komaro walailu sabikunahar wa kulu fi falakiyas bahun. Maka kita sebagai para ASN, TNI dan Polri masing-masing sudah punya tugas. Kalau ingin semuanya harmonis, mereka masing-masing harus berada dalam tugas-tugasnya. Nggak pernah loh planet yang jauh, Pluto, ingin tukeran dong dengan Merkurius yang dekat dengan matahari. Tuker dong yang paling dekat dengan matahari karena panas, saya jauh dong, menjauh dong, jauh yang agak jauh, Uranus misalnya. Enggak. Mereka setia dalam orbitnya masing-masing dan tidak pernah mengajukan diri pada Tuhan untuk minta pindah tugas. Nah, inilah kedahsyatan ya tata surya yang dijelaskan dalam surat Yasin ayat 40 dalam firman Allah yang tadi saya sampaikan. Nggak ada yang saling mendahului, nggak ada yang meminta pindah.
tanggung jawab, peran, dan fungsinya dikerjakan masing-masing secara amanah.